Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi respons soal kabar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dapat membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Kabar tersebut pertama kali diucapkan Menpora Dito Aryo Tejo saat kunjungan di wilayah Kendal, Jawa Tengah Minggu, 14 Juli 2024 lalu. Pada kesempatan itu, Menpora mengatakan bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Semenjak diungkap Dito, kabar ini sontak ramai jadi sorotan. Pasalnya pecinta sepak bola tanah air memang sangat menantikan kehadiran Paes di timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Respons Erick Thohir. Terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengaku sudah menanyakan langsung kebenarannya kepada Erick Thohir. Saya coba kontak langsung Pak Erick, menanyakan apakah benar Pak Ketua menyampaikan sesuai seperti yang dikatakan Pak Dito, ujar Bung Ropan. Menjawab pertanyaan tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa pada bulan September, Maarten Paes belum pasti bisa dimainkan. Adapun, saat ini PSSI masih terus berusaha agar kiper 26 tahun tersebut segera berseragam merah putih. Tapi diyakini dia bisa bermain di September, kalau belum bisa main pada September, mungkin Oktober, kalau tidak bisa Oktober, mungkin di November. Yang penting Maarten Paes bisa mendapatkan hak bermain di timnas Indonesia, tutup Bung Ropan. Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Romeni yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik non-ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardi Bakdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bakdim tersebut. Diketahui, Fardi Bakdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Nah, mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini di akun Instagramnya, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan dengan adaptasinya bersama timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan sang pemain saat diwawancarai salah satu media Belanda, Forza NEC. Sebagaimana diketahui, Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI,
pada awal Juni 2024. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Hanya saja, Verdonk harus absen saat timnas Indonesia menantang Irak. Bek sayap NEC Nijmegen itu baru debut kala menghadapi Filipina dan bermain sejak menit awal sebelum ditarik keluar pada menit ke-67. Kepada media Belanda, Verdonk mengungkapkan kesan terbaiknya dengan pengalaman debutnya bersama timnas Indonesia. Pasalnya, dia mendapat dukungan yang sangat luar biasa, sehingga tidak terkendala masalah adaptasi. Saya menghadiri semua sesi latihan di sana dan satu pertandingan. Jika Anda berasal dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan sangat cepat. Anda merasakan dukungannya, dan mereka senang saya ada di sana. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu, ujar Verdonk. Calvin Verdonk juga mengatakan komunikasi sama sekali tidak menjadi kendala. Meski dihuni pemain dengan latar belakang yang beragam, diakui olehnya para pemain skuad Garuda punya keterampilan bahasa Inggris yang oke. Anda dapat berbicara dengan semua orang dan mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya menghabiskan banyak waktu dengan Ragnar Oratmangoen, yang sudah saya kenal sejak lama. Itu membantu Anda merasa seperti di rumah sendiri. Tutup, Verdonk. Kisah Ole Romeni yang blak-blakan mengaku sudah dihubungi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia menarik diulas. Kabar itu disampaikannya dalam wawancara di channel YouTube Football Primer. Dalam wawancara itu, Ole Romeni mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Dia pun merasa terhormat akan hal itu. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Ole Romeni. Lebih jauh, Ole Romeni ditanya soal cara berkomunikasi dengan Erick Thohir. Ole Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Dalam melakukan perbincangan dengan ketum PSSI itu, Ole Romeni tak sendirian. Dia mengaku didampingi oleh agennya. Ole Romeni pun membeberkan isi pembicaraan tersebut. Dia mengatakan bahwa ketum PSSI kala itu menyatakan keinginan agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI, dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjutnya. Nama Ole Romeni memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia kini diketahui membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Kala membela FC Emmen pada musim lalu, Ole Romeni sukses mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Kini, menarik menantikan kelanjutan karier Ole Romeni. Akankah dia bakal ikut dinaturalisasi membela timnas Indonesia? Beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor itu muncul setelah beredar isi DM Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan ID. Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Terlebih, Jairo Riedewald dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia. Tulis akun Instagram Football Indonesia dikutip dari pernyataan Brian Tevreden. Jairo Riedewald secara blak-blakan membuka peluang untuk bergabung ke timnas Indonesia apabila mendapat kesempatan. Diketahui, saat ini timnas Indonesia memang sedang berburu pemain untuk menambah amunisi baru dalam menghadapi laga di dunia internasional. Mendapat sinyal hijau dari Jairo Riedewald, timnas Indonesia bisa menyiapkan strategi untuk memboyong sang pemain ke tanah air.